Shalom Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita boleh berkumpul bersama pada hari ini di Minggu Advent yang keempat pada tanggal 22 Desember tahun 2024. Dengarkanlah panggilan ibadah yang saya ambil dari Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Mari kita bersama kita tundukkan kepala, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk ke dalam altarnya yang kudus. Sebab pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita bersama, kita akan memujikan pujian penghormatan kita. Kita akan meninggikan, kita akan menaikkan suara kita. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hati kami limpah dengan syukur dan pujian kepadamu Tuhan, atas kasih kemurahan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga pagi hari ini kami boleh datang, memuji menyembah Engkau, meninggikan namamu. Kami bersyukur untuk undangan Tuhan, ketika kami boleh datang menikmati hadirat-Mu, dan kekuatan kemampuan untuk boleh merespon undangan itu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami mau beribadah kepadamu, kiranya sungguh Engkau ditinggikan, dimuliakan dari semua ibadah kami, sehingga Engkau yang disenangkan. Bapa, namun kami sebelum jauh beribadah kepadamu, kami bersyukur untuk sepanjang minggu yang sudah berlalu, kami sudah melewati, tapi kami tahu itu semua bukan karena kuat hebat kami, bukan karena gagah kami, melainkan karena anugerah pertolongan Tuhan. Kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap hari boleh terus kami rasakan. Terima kasih buat penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, dalam keluarga, dalam pekerjaan, di dalam kesehatan, dalam sekolah anak-anak, bahkan di dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan. Tuhan terima kasih. Namun kami tahu dan kami sadar, di sepanjang minggu yang sama, kami menjalani hari-hari kami, ada banyak hal yang kami lakukan yang menyakiti hati-Mu, yang tidak sesuai dengan perkenanan-Mu. Tuhan, mulai dari rencana-rencana yang ada di dalam hati dan pikiran kami, ada banyak hal yang tidak seturut dengan apa yang Tuhan mau. Kami tidak mengikuti firman-Mu, kami acuh tak acuh kepada sesama kami egois dan tidak peduli dengan mereka, kami tidak memberitakan Injil-Mu. Tuhan, ampuni kami, layakkan kami orang-orang yang hina dan berdosa ini.
Sehingga kelayakan yang daripada Tuhan saja yang memampukan kami untuk boleh datang beribadah kepadamu pada pagi hari ini. Pada akhirnya kami menyerahkan ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah sungguh nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Terpuji namamu dalam Kristus Yesus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Dalam 3 hari lagi kita akan segera merayakan hari kelahiran Juru Selamat bagi setiap umat yang percaya, yaitu adalah hari Natal. Natal selalu membawa kebahagiaan bagi setiap kita, umatnya yang percaya. Ada banyak lampu berwarna-warni, berkelap-kelip, pohon Natal yang indah, hadiah, dan lain sebagainya. Namun jauh daripada itu, arti Natal yang sesungguhnya bukan hanya membawa sukacita bagi setiap kita, namun Natal itu membawa keselamatan bagi kita semua. Amin saudara. Amin. Semua yang hadir di tempat ini, kita semua bersiap memuji nama Tuhan kita. Ada amin sekali lagi. Amin. Boleh lambaikan tanganmu di hadapan Tuhan. Mari kita bersama, kita mau terhubung, kita mau terkonek. Karena kasih-Nya yang memampukan setiap hidup kita. Kita akan masuk lebih dalam. Kita persiapkan hati kita. Naikkan ucapan syukurmu. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Biarlah firman itu melekat dalam hati setiap kita, dan firman itu berdaulat atas hidup kita. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu.
semua bangkit berdiri. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari bersama, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Dengan iman ku terhubung denganmu, terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah, Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah, Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang hadir pada hari ini semua bersuka cita? Kurang kencang, semua bersuka cita? Amin. Kita sekali lagi berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita, sebab Tuhan kita Yesus Kristus telah lahir bagi setiap kita. Mari kita bersama bersuka cita, kita bertepuk tangan, kita pujikan pujian ini. Katakan, Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Sekali lagi, Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami.
Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita lebih bersuka cita lagi bagi nama Tuhan kita. Mari kita bersama kita pujikan. Dia lahir untuk kami, Dia mati bagi kita semua. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sekali lagi, Dia itu firman Allah, firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dengan lebih bersuka cita lagi, kita rayakan kemenangan Tuhan kita, sebab Dia telah lahir bagi setiap kita. Mari kita bersama pujikan pujian ini. Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia lahir firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia, juru selamat dunia. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Jemaat tidak boleh duduk dulu, kita masih akan merayakan kemenangan kita. Kita akan merayakan kasih-Nya, karena Tuhan Yesus telah lahir bagi setiap kita. Mari semua kita bersuka cita, kita rayakan kasih-Nya. Katakan, Tuhan baik di dalam hidup kita. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhan
Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Jangan lebih bersemangat lagi, kita akan merayakan kasih-Nya, sebab Dia baik bagi kita. Dan baik di dalam hidupku, selalu setia sepanjang hidupku, nyatalah perbuatan-Mu. Kaulah sukacitaku, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku, nyatalah perbuatan-Mu. Kaulah sukacitaku. Haleluya, haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi lagi. Ku melompat, ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Jemaat dipersilakan duduk. Sungguh luar biasa kasih Tuhan. Jika bukan karena kasih Tuhan kita hari ini tidak mungkin bisa bersuka cita. Ada amin saudara? Pada hari ini kita akan dilayani oleh hambanya Pendeta Johansen. Kita akan bersama-sama kita mempersiapkan hati kita. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang lahir di atas palungan, bayi kecil yang mungil itu menjadi penebus dosa bagi setiap kita. Yesus lahir untuk kita, Raja damai, Kristus Tuhan, Juru Selamat manusia, turun ke dunia, kesukaan besar bagi kita, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, surga bumi bersorak dan mengagungkan namanya.
Kemuliaan bagi Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Angkat suaramu, angkat tanganmu dan mengagungkan namanya. Kemuliaan bagi Allah, Yesus Kristuslah Raja selamanya. Immanuel, Allah bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Surga bumi bersorak dan mengagungkan namanya. Kemuliaan bagi Allah, Yesus Kristuslah Raja selamanya. Immanuel, Allah bagi kita. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allah sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Seperti kasih-Mu. Naikkan syukurmu, bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari kita semua tundukkan kepala kita. Mari kita berdoa. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Karena pemeliharaan dan kasih-Mu kami boleh ada hingga hari ini. Bersyukur ya Tuhan, kasih-Mu itu menjadi kekuatan dan juga sumber pengharapan bagi kami. Bahwa hidup kami berharga untuk Engkau datang ke dalam dunia ini, mati di kayu salib, menebus kami orang berdosa. Ya Tuhan, tolonglah kami
supaya kami tidak hanya Engkau yang tinggal di dalam kami, melainkan kami juga tinggal di dalam Engkau. Bukan hanya kasih-Mu tinggal di dalam kami, juga kami tinggal di dalam kasih-Mu. Sehingga dengan demikiannya Tuhan, kami mendapatkan kepenuhan, dan kepada kepenuhan selanjutnya kami boleh tinggal di dalam anugerah demi anugerah-Mu. Makin hari ya Tuhan, kami boleh makin mengenal Engkau, sehingga hati kami selalu bergetar akan kasih-Mu, dan kami boleh selalu merasa betapa berharganya diri kami. Engkau kasihi. Engkau mengasihi kami lebih daripada kami mengasihi Engkau. Dan Engkau ya Tuhan menunjukkan kebaikan-Mu bahkan di dalam keadaan kami yang sulit, di dalam keadaan kami sengsara atau menderita. Sehingga untuk itulah ya Tuhan, Natal, tema Natal di jemaat-Mu ini adalah kemenangan dalam penderitaan. Terima kasih ya Tuhan, Kau berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara kepada kami masing-masing, memberikan kepada kami kekuatan dan juga konsentrasi. Kami berada di sini secara utuh, secara sepenuhnya untuk diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Selamat memasuki minggu Advent yang keempat di jemaat ini, dan juga bagi kita semua orang Kristen. Dan dinyalakan lilin yang keempat hari ini, dan kita akan merayakan Natal nanti 3 hari lagi. Bersyukur kepada Tuhan, kita disiapkan melalui minggu Advent ini, minggu demi minggu, supaya hati kita lebih siap, lebih terbuka, dan juga kita lebih menghayati akan Natal yang bersumber kepada Kristus, yang menjadi kekuatan dan juru selamat kita dan Tuhan kita, yang akan menuntun kita di jalan kemenangan, dan juga mempersiapkan hati kita semua untuk menerima janji-janji Tuhan. Yesus sudah datang di Bethlehem, dan Dia juga akan datang kembali yang kedua kali nanti, yang disebut Maranatha. Jadi doa kita semua, ya Tuhan datanglah, segera datanglah. Nah, itu menjadi pengharapan kita sehingga kita kuat melewati, menghadapi apapun di dalam dunia ini untuk selalu bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Nah, bacaan kita pada hari ini adalah diambil dari Injil Yohanes 3 ayat 16. Injil Yohanes 3 ayat yang ke-16. Silakan ditayangkan. Ya, sudah ditayangkan ya. Ini menjadi ayat hafalan ya, mulai dari sekolah minggu ya. Jadi pasti ayat ini terkenal, mungkin kita hafal ya. Mari kita baca bersama-sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, berbicara mengenai kasih Allah, ya, di situ ditulis begitu besar atau sangat besar. Kalau kita membaca surat Rasul Paulus 1 Korintus 13, dengan demikian tinggallah ketiga hal: iman, pengharapan, kasih. Nah, dari ketiganya ini, mana yang lebih besar atau yang paling besar? Iman, pengharapan, kasih. Yang paling besar yang mana? Kasih. Itu kasih. Demikian juga kalau kita membaca di dalam surat Rasul Yohanes, di situ juga kita membaca di dalam 1 Yohanes pasal 4. Allah itu adalah kasih. Allah itu adalah kasih. Orang yang tidak mengasihi sesamanya, dia tidak mengasihi Allah.
Karena bagaimana mungkin orang mengasihi Allah yang tidak kelihatan kalau dia tidak mengasihi sesamanya yang kelihatan. Dengan sesamanya yang kelihatan aja dia tidak mau mengasihi. Bagaimana mungkin dia mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Ya kan? Jadi begitu besar kasih Allah. Dalam lagu yang tadi, lagu kasih Allah sungguh telah terbukti. Kita juga di situ juga dikatakan tidak ada kasih yang seperti kasihmu. Jadi kasih Allah begitu luar biasa yang dinyatakan kepada kita. Sungguh telah terbukti sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, mengenai anak yang tunggal yang korban di atas kayu salib itu akan kita teliti lebih lanjut, renungkan lebih lanjut nanti pada waktu hari Jumat Agung dan Paskah tahun depan. Nah, sedangkan hari ini kita akan merenungkan, mengfokuskan tentang kasih yang bertindak atau kasih dalam tindakan atau tindakan kasih. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Allah yang telah menyatakan kasihnya kepada kita sehingga memberikan anak yang tunggal itu menjadi bukti Allah mengasihi kita. Dan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, hidup yang kekal itu apakah menunggu kita nanti setelah masuk surga? Lalu kemudian kita di dunia ini cuma menunggu, pasif? Enggak. Ya. Hidup kekal itu dimulai dari sejak hidup baru. Ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sejak kita diselamatkan, kita mendapatkan pengampunan dosa, mendapatkan kepastian keselamatan. Itu hidup yang kekal. Kita alami, kita jalani, dan kita hayati ketika kita sekolah, ketika kita bekerja, ketika kita berelasi, kita punya hubungan di antara manusia, antara sebagai suami istri atau orang tua anak, antara majikan dan karyawan atau antar sesama karyawan. Itu dimulai dari situ. Ingat doa Bapak kami. Doa Bapak kami mengatakan apa? Dipermuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi. Di bumi. Sekarang kita tinggal ini. Di bumi. Bukan nunggu di surga sana, enggak. Di bumi. Seperti di surga. Jadilah kehendakmu. Kehendakmu, yaitu yang kalau kita membaca firman. Kalau kita membaca firman kita tahu. Jadilah kehendakmu di bumi, di sekolahmu, di pasar, di tokomu, di kantormu, di gerejamu, di antara relasimu, di bumi. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu hidup kekal. Bukan cuma hanya menunggu. Ya kan? Oleh sebab itu, itulah yang dinamakan hidup baru. Hidup baru itu mengambil bagian dalam kodrat ilahi, kata Rasul Petrus. Kodrat ilahi. Kita menerima semua yang berharga yang disediakan oleh Allah. Mendapat bagian kodrat ilahi supaya kita hidup kudus. Hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, tema hari ini adalah kasih dalam tindakan. Allah sudah bertindak, memberikan anaknya yang tunggal, mati di atas kayu salib, berkorban. Sekarang kita mewujudkan, bagaimana kita mewujudkan kasih Allah itu. Next, silakan. Inilah yang menjadi penghalang kasih banyak orang menjadi dingin. Karena apa? Makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin atau tawar. Termasuk kita sebagai orang Kristen. Mungkin karena kita melihat orang-orang di sekitar kita melakukan hal yang sembrono, orang-orang yang gak masuk akal. Atau mungkin kita berkata, katanya orang Kristen, tapi kok kayak begitu kelakuannya misalnya. Ya kan? Dia
suka mengucapkan haleluya, suka menyanyi, suka bersyukur, haleluya, haleluya. Tapi di dalam kenyataannya ngeselin, jengkelin, bikin saya malu sebagai sesama orang Kristen. Nah, begitu. Next. Nah, di dalam Injil Markus juga dikatakan dengan marah. Siapa yang marah? Yesus. Ia memandang sekelilingnya karena ia bersedih hati melihat sikap mereka yang acuh tak acuh terhadap kepentingan sesama manusia. Berarti kalau acuh tak acuh terhadap kepentingan sesama manusia, berarti orang-orang itu betapa egoisnya, termasuk orang Farisi, termasuk ahli Taurat, orang-orang Sanhedrin, para pemuka agama. Kalau zaman sekarang pendeta-pendeta, majelis-majelis. Yesus sedih melihat sikap mereka yang acuh tak acuh terhadap kepentingan sesama manusia. Next. Itu ayat hafalan. Next berikutnya. Nah, kita melihat beberapa gambar para ahli filsafat. Nah, orang bijak tidak hanya tahu apa yang dilakukan, tetapi juga akan melakukannya. Jadi bukan cuma hanya tahu atau diskusi atau hasil rapat. Nah, tapi juga apa? Melakukannya tentang apa yang harus dilakukan. Next. Nah, Anda dapat belajar lebih banyak tentang manusia dalam 1 jam permainan. Daripada apa? 1 tahun dengan pembicaraan ngomong doang. Kalau ngomong doang, ya nggak ada apa-apa yang terjadi, ya kan? Tapi kalau melalui banyak permainan itu macam-macam, gitu. Kalau di dunia orang dewasa kerja, belajar, ya toh, bikin sesuatu yang bisa berguna untuk orang lain, yang berdampak kepada orang lain. Kalau masa anak-anak kita dulu apa? Kasti, ya toh, yang mainan kasti, ya. Atau main kelereng, atau main apa? Layangan, atau main apa? Sepak bola, atau mainan apa lagi? Voli, atau mainan apa-apa saja lain. Ya itu yang kita ingat engkle. Ya, engkle, itu atau main apa itu? Yang main macam-macam. Nah, itu main. Tapi sekarang apa yang terjadi? Ya, nggak ada itu yang sosial, semangat sosial seperti itu untuk lebih mengenal orang lain, bisa bertengkar lalu kemudian damai, siwaan. Habis siwaan terus apa? Rukun lagi. Ya itu dulu kita belajar. Tapi sekarang bagaimana kita bisa belajar dari siwaan, terjadi siwaan, tengkar, terus bisa akor lagi? Gak bisa. Kenapa? Karena semuanya itu digantikan oleh ini. Ya toh? Mainan sendiri. Ya. Pakai jempolnya siapa? Jempolnya dewek. Betul enggak? Ya toh? Dulu dirinya sendiri. Ya toh? Nah, karena semangat sosial itu nggak belajar, semua pakai jempol dewe, maka orang sekarang ini tidak terlatih untuk proses. Kalau misalnya nggak seneng di restart, termasuk diri dewe suka di restart, nggak pernah mau belajar untuk berproses. Berproses apa? Menjadi tangguh. Berproses untuk menjadi apa? Pantang menyerah. Berproses untuk apa? Berjuang. Berproses untuk apa? Ngalami kesulitan. Enggak. Semua mau serba gampang. Mau semua sak enake dhewe, sak maue dhewe. Nah, coba sekarang. Itu yang terjadi. Egonya yang muncul. Next. Nah, banyak manusia yang pandai berbicara tentang apa? Cara memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia itu artinya bahasa Jawa wongke, mengwongke, ya. Membuat orang itu merasa jadi orang. Jadi orang, itu. Tapi cara mereka mengukur level respeknya kepada orang hanya dari
pekerjaan dan penghasilan. Respect itu menghargai. Nah, ngukurnya dari apa? Pekerjaan dan penghasilan, status sosial. Nah, padahal di dalam bacaan Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 itu dikatakan barang siapa yang percaya kepadanya. Barang siapa, terjemahan yang lain, setiap orang, whoever itu berarti siapapun. Tidak memandang status, tidak memandang pekerjaannya apa, tidak memandang penghasilannya berapa. Allah mengasihi kita, menerima kita apa adanya. Dan mau merangkul kita menjadi anak-anak Allah. Ya kan? Itu kasih yang demikian, suku sekalian. Nah, suku sekalian yang saya kasihi, adalah menjadi satu ironi sekarang ini. Dunia kita luber dengan kenikmatan dan kemewahan. Tetapi hatinya kosong dan bibirnya penuh dengan kepahitan. Sungguh alangkah suram dan muramnya kehidupan. Walaupun bergelimang dengan kekayaan, kemewahan, kenikmatan, tapi hatinya kosong. Bibirnya penuh dengan kepahitan. Betapa suram dan muramnya demikian. Saudara sekalian yang saya kasihi, studi ilmiah telah membuktikan bahwa kebahagiaan bukan bergantung kepada pencapaianmu, bukan bergantung kepada kekayaanmu, melainkan bergantung kepada seberapa dalam mereka itu mencintai dan dicintai. Itulah artinya hubungan yang intim dan hubungan yang mendalam. Nah, seberapa jauh, seberapa dalam di antara kita ini, walaupun itu antar saudara, antara orang tua dan anak, atau antara rekan kerja, itu yang sungguh-sungguh merenungi dan sering merenungi sedalam apa, sejauh apa, seintim bagaimana relasiku, hubunganku. Apakah kita pernah menanyakan itu sehari-hari? Saudara sekalian, coba perhatikan kalau kita orang makan di restoran, setelah pesan menu, apa yang kita amati? Setelah menunya lalu masing-masing keluarkan apa? Ini, HP-nya. Ya kan? Masing-masing asik HP-nya, sampai-sampai ada satu keluarga karena sudah kecanduan HP atau HP edik, ketergantungan, maka mamanya waktu menyajikan masakan atau makanan yang dikeluarkan apa? Ya, pakai itu japit HP-nya taruh di piringnya. Kepada papa, ini anaknya. Nah, makanan HP-mu. Nah itu. Kenapa? Karena saking mereka itu nggak bisa lepas dari HP. Ya, apakah sedalam itu hubungan mereka, relasi mereka? Ya kan? Apakah sedalam itu relasi mereka? Sehingga oleh sebab itu saudara sekalian, saya mau bertanya. Kasih itu, cinta itu, lawannya apa? Apa lawan kasih? Kalau kasih itu kata sifat, juga kata kerja. Karena kasih itu tidak hanya cuma diomong tok,
tapi juga harus dilakukan. Makanya temanya kasih dalam tindakan, atau tindakan kasih, atau kasih yang bertindak. Nah, lawan kasih itu apa? Ayo, silakan jawab. Pada umumnya, orang mengatakan lawan dari kasih itu, lawan dari cinta itu apa? Hah? Benci. Ya, bukan cuma ngomong benci, tapi benci. Ya, nah, itu kalau sudah kesel sekali ya. Nah, tapi sungguh sekalian, Alkitab tadi mengatakan kita tentang karena melihat kedurhakaan orang banyak, maka kasih kebanyakan orang menjadi apa? Dingin, tawar. Lalu kemudian Tuhan Yesus sedih ketika melihat orang-orang banyak itu, ya, acuh tak acuh kepada kepentingan sesamanya. Nah, berarti saudara sekalian, di dalam Alkitab memberikan kita yang lebih dalam dari sekedar benci. Kalau benci itu kan lebih ketahuan, toh. Kan lebih ketok moto dan bisa lebih dirasakan. Tapi ada yang nggak ketok moto, yang juga kurang bisa, yang kurang dirasakan. Nah, lawan dari benci yang sesungguhnya itu bukan lawan dari kasih ya. Lawan dari kasih itu bukan benci, tapi tidak peduli. Acuh tak acuh, abaikan. Ya kan? Loh, wong ketok gini loh, perpapasan saling senyum kok. Saling senyum, mosok benci. Enggak mungkin lah, majelis kok. Itu memang saling senyum. Memang bencine enggak, tapi apa? Enggak peduli. Enggak mau tahu. Sakarepmu. Nah itu, kalau sudah mulai sakarepmu, hati-hati. Demikian juga kalau suami istri, orang tua anak, kalau mulai ngomong sakarepmu, nah itu mulai. Itu kasih sudah lenyap. Sudah enggak ada lagi di rumah itu. Karena apa? Mulai tidak peduli. Acuh tak acuh. Dan saling mengabaikan. Pokoknya aku enggak ganggu kamu, kamu ya ojo ganggu aku. Kepentingannya sendiri-sendiri. Nah ini apa keluarga? Kayak apa ini? Kerjasama kayak apa kayak gini? Kalau nggak saling bergantung, ya toh sak karepmu, no sak karepmu, no kalau sak karepmu ngono, ya wis dewe-dewe ae, ya kamu tidur di sana, aku tidur di sini. Pokoknya yang penting orang lain nggak tahu. Nah ya kayak gitu itu loh. Ya apa kalau wis ini terjadi, ya kan? Jadi sekalian yang saya kasih, apakah ada di tengah-tengah kita mulai acuh tak acuh, tidak peduli, mengabaikan? Itulah lawan daripada kasih. Next. Kasih dalam tindakan adalah kasih yang bertindak. Tindakan, ya lakukanlah kasih. Next. Wujudkan kasih dalam kebaikan. Tahu tapi mengabaikan atau acuh tak acuh. Tak peduli dan tidak berbuat. Itu adalah sama dengan dosa. Jadi saudara sekalian, bagaimana kita bisa melawan ketidakpedulian, melawan pengabaian, melawan acuh tak acuh, supaya hidup kita benar-benar melakukan tema pada hari ini, yaitu kasih yang bertindak, tindakan kasih, yaitu yang pertama hubungan. Perhatikanlah relasi kita saat ini. Mungkin suami istri, orang tua anak, rekan kerja, antar saudara, satpam kita. Di sini semua kenal nama satpam kita? Kenal? Siapa namanya? Hengki dan Herman. Yang satunya? Yang satunya? Ya betul. Nah, itu salah satu kepedulian. Pertama, kenalilah namanya. Lalu kemudian mulai ngajak ngomong.
Itu demikian suami istri juga begitu. Siapa di sini suami istri yang masih ngomong I love you, wo ini? Ada masih an? Ada yang masih bergandeng atau ada yang masih mau gandeng pasangannya? Apalagi kalau naik tangga. Masih apalagi saya sudah umur 70 begini, sama istri harus gandengan. Ya. Supaya enggak jatuh. Karena Laurencia itu kalau sampai tiap tahu jatuh tuh amsyong, betul ya? Makanya jangan sampai jatuh, disayang-sayang. Ya itu. Ya kan? Jadi pertama, hubungan itulah yang memberikan kebahagiaan. Bukan pencapaian kita. Atau kekayaan kita. Atau beberapa portofolio kita, enggak. Tapi merasa mencintai dan dicintai. Itulah kebahagiaan menurut studi ilmiah. Bergantung pada pencintai dan cintai. Yang kedua, selain hubungan adalah kepentingan, penting. Sedalam, ya, sedalam kamu penting bagi orang lain, sepenting mereka, anak-anakmu, pasanganmu, sahabatmu, bagi kamu. Jadi mungkin saya dianggap penting bagi orang luar. Ya karena pendeta, ya penting. Tapi bagaimana mereka itu? Apakah mereka juga penting bagi saya? Anak saya, orang tua, keluarga, rekan kerja saya, apakah penting bagi saya? Penting itu. Bagaimana hubungan dan menganggap penting itu coba lihat. Kalau kita dapat kondangan, undangan kawinan atau ulang tahun. Ya. Kalau hubungan itu enggak dalam, biasa-biasa, temen tok bukan sahabat. Nyari hadiah gampang enggak? Gampang. Zamannya dulu saya masih remaja, kayak kaos kaki ae. Kayak apa? Wes. Tapi kalau itu sahabat, apalagi pacar, wes pusing 7 keliling. Cari temen, ayo koncoy aku ya, temennya aku, kemana? Ke toko itu. Waktu itu masih zamannya ada toko, belum seramai sekarang. Temen nih, apa? Tak diskusi, tak tanya pendapatmu. Ya, hadiah yang cocok bagi orang ini apa? Nah gitu ya. Tapi kan juga kalau orang kawinan, ya, kalau misalnya orang itu hubungannya biasa-biasa, gitu, biasa-biasa. Kayak ono cepek ae lah. Kalau dulu masih ada kado, gelas ya, gelas atau jam. Nah, itu jangan. Tapi kalau itu penting, kalau itu family dekat dan pernah berjasa bagi saudara, pernah berkorban bagi saudara, saudara bisa sembarangan kayak gitu kalau ngasih kado? Enggak bisa. Penting hubungan. Demikian juga kita, saudara sekalian, di dalam kehidupan kita dengan Tuhan, dengan sesama. Bagaimana hubungan kita? Sedalam apa? Seintim bagaimana? Dan yang kedua, sepenting apa? Sepenting yang kayak apa terhadap Tuhanmu dan terhadap sesamamu. Dulu ya, waktu saya masih penginjil, kok saya ngasih fungsian itu, gojeng, tembat. Tapi semakin saya memahami, menghayati kebaikan Tuhan, hubungan, ya hubungan. Dan Tuhan itu lebih penting dari yang lain-lain. Bahkan saya mau seperti mencobai. Kok saya kasih itu seperti hati saya itu ikut nyemplung di kantong itu. Karena itu tak sayangi, tak emani. Gimana kalau saya kasih gomban, cepek gitu misalnya. Istri saya juga mulai ngomel. Kamu tuh ya tahu ya, kamu ini kan penginjil loh. Gajimu piro?
Ya kan? Enggak lama. Kamu lebih percaya uangmu ini atau Tuhan? Ya Tuhan. Ya wis, kasih. Nah, saudara sekalian, itu jalan. Akhirnya ditiru sama anak saya. Pak, ini gaji pertama saya, tak kasih no kabeh. Wih, kabeh. Loh, enggak 10% aja per bulan. Kabeh itu gaji sulung. Berarti saudara sekalian, dia telah belajar bahwa bergantung sama Tuhan, sumber hidup, pemelihara, sumber segala sesuatu, sumber kebaikan, itu jauh lebih bisa diandalkan daripada cuma gaji pertama. Entah itu berapa digit, 2 digit, 3 digit. Dan ketika saya mengatakan persembahkan. Dan juga sejak saat itu, saudara sekalian, Tuhan memberkati dia, menolong dia. Ya kan? Tuhan memberkati kita sekalian melalui apa yang kita lakukan. Mari kita tunduk kepala, kita masuk dalam doa, kita merenungkan apa yang kita dengar pada hari ini. Jemaat sekalian, mari kita bangkit berdiri, kita masuk dalam doa syafaat. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk pertolongan-Mu bagi kami, bagi gereja-Mu, bagi kami masing-masing, baik sebagai pribadi maupun sebagai keluarga. Oh Tuhan, terima kasih karena pertolongan-Mu dan juga janji-Mu yang kami nantikan telah Tuhan berikan anak-Mu yang tunggal. Oh Tuhan, kami percaya bahwa hidup kekal, keselamatan yang paling mulia, yang paling dibutuhkan oleh manusia telah Engkau berikan. Maka kami percaya bahwa Engkau juga akan melengkapinya dengan apa hal-hal yang lain yang menjadi kebutuhan hidup kami sehari-hari. Sebagai satu kesaksian untuk pemeliharaan Allah Immanuel. Immanuel, Allah beserta kita. Allah hadir di dalam kehidupan kami sehari-hari. Baik hari ini maupun juga minggu depan juga menyambut tahun baru, tahun 2025. Juga kami menyerahkannya Tuhan perayaan Natal yang akan diadakan secara gabungan maupun secara rayun. Kami menyerahkannya Tuhan untuk 4 rayun dan 3 pos PI yang diadakan pada hari Selasa lusa tanggal 24 Desember. Tuhan kiranya bisa berjalan dengan damai dan aman, membawa sejahtera dan sukacita, membawa pengharapan dan semangat bagi kami semua jemaat-jemaat-Mu untuk boleh sungguh-sungguh menyambut tahun yang akan datang dengan semangat optimisme, dengan semangat pertolongan daripada Tuhan. Dan kami mau bekerja keras, bekerja optimal, lebih maksimum, dan kami berjuang lebih sungguh-sungguh dengan bersandar kepada Engkau. Dari mana datang pertolongan kami? Pertolongan kami adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terima kasih ya Tuhan, Engkau menolong yang memberikan cuaca bagi kami semua yang bisa memungkinkan jemaat kami boleh datang memenuhi ruangan-ruangan yang dipakai untuk acara perayaan Natal. Kami juga mendoakan untuk negara dan bangsa Indonesia, keamanan, kestabilan ekonomi, politik, dan juga keguyupan jalinan sosial kemasyarakatan untuk mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, untuk saling menghargai, saling menghormati, semangat untuk toleransi, untuk mewujudkan perdamaian, memajukan
Tuhan Kau tolong makin banyak masyarakat yang berhati mulia untuk sungguh-sungguh ikut membangun, saling menopang, bergotong royong untuk mewujudkan menuju Indonesia emas. Juga berikanlah kepekaan bagi pemerintah kami, bagi pimpinan-pimpinan bangsa kami ya Tuhan. Dan juga lingkungan di mana kami tinggal masing-masing, lingkungan kerja, lingkungan kantor, maupun lingkungan sekolah, kampus, di mana kami semua berada. Biarlah hidup kami memberikan kontribusi menjadi bagian untuk mewujudkan damai sejahtera. Damai sejahtera kota adalah damai sejahtera kita. Terima kasih ya Tuhan. Sehingga kiranya datanglah kerajaan-Mu itu, kemuliaan-Mu bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Terang cahaya-Mu menerangi bangsa kami, sehingga menghalau segala kuasa kegelapan, segala kejahatan, segala maksud jahat dan juga dusta dan kebohongan. Terima kasih Tuhan, Kau dengar doa kami. Terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Maaf, tetap berdiri. Mari kita pengakuan iman rasuli. Mari kita bersama-sama dengan gereja segala abad, kita mengikrarkan pengakuan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Di sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.
Ya, sungguh pujian yang begitu indah dinyanyikan oleh adik-adik kita dari Elion Mandarin Course. Jika Bapak Ibu ingin anaknya jago Mandarin, boleh didaftarkan ya di Elion Mandarin Course. Mari kita bersama, kita akan mempersiapkan persembahan kita, persembahan terbaik bagi nama Tuhan kita. Kasih itu bukan hanya kita ucapkan, tapi kasih itu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jikalau bangku Bapak Ibu kanan dan kiri masih banyak bangku yang kosong, itu bukan hanya tugas dari gembala ataupun gereja untuk mencari jemaat atau mengembalakan jemaat. Namun tugas kita semua untuk kita membagikan kasih dan kabar sukacita karena Tuhan Yesus telah lahir bagi setiap kita. Mari kita bersama, kita mengagumi anugerah Tuhan. Kita kembali merenungkan kebaikan-kebaikan dan keindahan kasih-Nya. Katakan, Tuhan Kau sungguh besar. Tuhan Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan Kau sungguh besar. Tuhan Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Dengan penuh iman, Tuhan Kau sungguh besar. Tuhan Kau sungguh ajaib. Tuhan Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan Kau sungguh besar. Tuhan Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku
naikkan suaramu, angkat suaramu dengan penuh iman. Tuhan, Kau sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Angkat tanganmu, ku mau selalu bersyukur kepadamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari kita semua tundukkan kepala kita. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, ketika kami ini yang hina, namun Kau mau mengangkat setiap kami menjadi berharga seperti biji mata-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur atas kebaikan demi kebaikan dalam kehidupan kami. Ketika kami yang seharusnya binasa, ketika kami yang seharusnya dilenyapkan, namun Tuhan, Kau tebus kami. Kau selamatkan kami. Engkau lahir di palungan yang hina dan yang kotor demi kami, anak-anak-Mu. Tuhan, biarlah kasih itu tidak hanya kami ucapkan, namun kasih itu kami boleh lakukan hari demi hari bagi sesama kami, keluarga kami, pasangan kami, teman kami. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan sudah izinkan bagi setiap kami. Kami boleh masuk di dalam rumah-Mu. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami boleh memuji dan meninggikan nama-Mu. Dan terlebih lagi, saat ini kami boleh mempersembahkan apa yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kami. Tuhan, pakai persembahan ini. Tuhan berkati, Tuhan jamah setiap anak-anak-Mu yang mengelola, agar persembahan ini boleh dipergunakan dengan bijak. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan, amin. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan kembalikan segala kemuliaan, segala puji dan hormat bagi nama Tuhan kita Allah Tritunggal. Doa berkat akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Yohansen. Doksologi. Puji Allah sumber
Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, marilah kita pulang membawa damai sejahtera Natal. Kasihlah sesamamu manusia seperti Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih sayang Allah Bapa, keselamatan Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan mesra Roh Kudus menjadi kekuatan dan juga pertolongan yang menyemangati kehidupan kita untuk terus berjuang, pantang menyerah, mulai sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Silahkan duduk. Saat teduh, pengumuman akan disampaikan oleh pengurus. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati.